Shalom. Apa kabar adik-adik? Luar biasa kah? Anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak yang hebat dan anak-anak yang selalu luar biasa. Tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya, seperti wanita. Wanita mengelapimu.
Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap, Kak. Tetap bangkit berdiri ya. Iya. Ya, meskipun ibadahnya di rumah, tapi adik-adik harus tetap semangat. Semangat. Kita mau pujikan apa kata? Dia harus makin bertambah. Wah, bisa berarti ya, Kak ya? Berkurang. Yesus, yes. Sekali Yesus tetap Yesus, yes. tambah semangat. Dan firman Tuhan. Kembali kita pujikan. Pujian seperti wanita yang wanita
Alkitabnya disiapkan, duduk yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami persilakan. Halo, shalom semua. Apa kabar? Anak-anak yang ada di rumah, ya. Semua baik semua ya. Semua sehat, semua diberkati Tuhan dan semua dipelihara Tuhan. Amin. Ya, mari kita fokus kepada Tuhan hari ini. Sama-sama kita akan menikmati firman Tuhan. Sama-sama kita akan menikmati firman Tuhan. Nah, tema kita, kakak akan berbicara tentang jangan kikir. Apa sih kikir itu? Nah, kikir itu kalau bahasa Jawa itu medit, ya. Betul ya, Mbak Arma? Medit, ya, medit. Jadi orang yang suka tidak memberi, ya, itu medit, ya. Punya harta, punya segalanya, tetapi ya dia tidak suka berbagi, ya. Dia tidak suka berbagi. Atau mungkin ada yang berkata, "Loh, itu kan usaha saya." Ya, bodoh amat. Kamu harus berusaha. Nah, mari kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan di sini kita lihat satu cerita di dalam Alkitab, di dalam Markus pasalnya yang ke-10, ya. Ayo adik-adik, Markus kita buka, Markus 10 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-27. Nah, panjang ayatnya tapi kakak hanya baca sebagian saja, ya. Saya akan baca Markus 10 ayat 17 mulai. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut, ya. Di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya. Jawab Yesus, Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain. Hormatilah ayah dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Nah, kita lihat di sini ada satu orang yang sugih, ya, kaya dia, ya. Punya segalanya. Kalau sekarang dia punya mobil yang mewah, punya sawah yang begitu luar biasa lebar luasnya, dan punya segalanya. Namanya orang kaya. Enak jadi orang kaya, ya. Enak jadi orang kaya, ya. Enak jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya, beli apa saja, ya. Apa saja yang dia mau dia pasti bisa, karena orang kaya. Nah, menjadi pertanyaan, boleh enggak jadi orang kaya? Boleh enggak? Boleh. Alkitab tidak melarang kita menjadi kaya. Tetapi Alkitab, ya, menegaskan buat kita, ya, jangan terikat dengan kekayaan. Nah, kalau kita terikat dengan kekayaan akan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Nah, kita lihat di sini ketika dia mendengar tentang Tuhan Yesus, ya. Firman Tuhan berkata, ya, datanglah seorang yang
kaya, Sugea, berlari-lari. Ini berlari-lari lagi. Dia datang berlari-lari, datang menemui Yesus. Dia ingin mendapat jawaban yang pasti. Ya, dia ingin mendapatkan jawaban yang pasti daripada Tuhan Yesus. Ya, dia berkata, "Guru yang baik, kenapa engkau sebut aku baik? Hanya satu yang baik." Siapa yang baik? Tuhan Allah. Allah yang baik. Bukan berarti Yesus tidak baik, bukan. Ya, Yesus menempatkan diri dia sebagai anak Allah. Ya, guru yang baik. Ya, jadi dia sebut guru yang baik. Ya, jadi rupanya Tuhan Yesus ini mau menguji standar kepercayaannya kepada Tuhan. Ya. Kemudian Yesus berkata begini. Ya. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Ya. Yesus berkata, kamu tahu enggak perintah Allah? Ya. Perintah Allah itu ada di 10 hukum, hukum Taurat. Ya, kalian baca di dalam kitab Keluaran 20 ya. Itu 10 hukum. Ya. 10 hukum Taurat, ya. Kamu tahu enggak perintah Allah atau 10 hukum Taurat? Oh, tahu aku. Ya. Tahu. Waduh. Begitu begitu luar biasanya, mungkin dia hebat, merasa hebat, ya. Oh, aku tahu. Bahkan Tuhan Yesus berkata, ya, salah satu dia singgung di sini, perhatikan, engkau mengetahui, ya, segala perintah Allah, jangan membunuh. Oh, tidak, aku tidak membunuh, ya. Kemudian apa lagi? Ya, Tuhan perintah Allah bilang jangan berzina, jangan mencuri, ya, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormati ayah dan ibumu, dan seterusnya. Jadi setelah Yesus paparkan semua perintah-perintah Allah, wah, dengan bangganya si orang kaya ini, dia berkata, waduh, aku itu sudah lakukan semua. Jadi rupanya ini orang kaya ini, dia adalah seorang yang taat beragama, taat melakukan hukum Taurat. Oh, haleluya. Jadi dia merasa bangga, ya. Dia merasa hebat, ya. Dia tidak tahu ada yang kurang. Ya. Tuhan Yesus berkata begini, ada satu yang kurang dalam hidupmu. Ya, ada satu. Ya. Ada satu yang kurang. Apa itu Tuhan? Waduh, dia mulai penasaran. Apa itu Tuhan? Waduh, ya, Tuhan berkata, ada satu yang kurang yang kamu belum lakukan. Loh, dia mulai bertanya-tanya dalam hati, apa sih aku belum lakukan? Ya, apa sih? Dia mulai penasaran. Aduh, jangan-jangan ada juga yang salah dalam hidup saya. Ya, waduh. Oh, tidak mungkin. Mungkin dia berkata, tidak mungkin. Aku sudah taat. Ya, aku penganut agama yang taat. Ya. Bahkan 10 hukum Taurat itu dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi Tuhan bilang, ada satu yang sampean tidak lakukan. Ya, ada satu. Apa itu Tuhan? Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ternyata ada satu hal yang, ya, belum dia lakukan. Ya, perhatikan ayat yang ke-21, tetapi Yesus memandang dia, menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi, ya, kekuranganmu, ya, pergilah, jual apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian
datanglah kemari dan ikutlah aku. Waduh, ketika dia mendengar, hanya satu yang belum lakukan, jual hartamu. Wah, dia mikir, waduh, kalau saya jual harta saya jadi kere dong, betul enggak? Logika saja, betul enggak? Logika, masa misalnya Sinyo punya rumah gede ya, punya harta banyak ya, kemudian tiba-tiba Pak Gembala, Sinyo, kalau kamu mau masuk surga ya, kamu kasih semua orang miskin. Ya habis dong, kamu semua bantu, apalagi di masa PPKM ini ya. Banyak orang yang membutuhkan, banyak orang yang membutuhkan makanan, banyak orang yang membutuhkan uluran tangan daripada orang-orang yang diberkati Tuhan. Nah, ya kan? Ya baru-baru ini kakak lihat di media sosial ada orang yang dipakai Tuhan ya. Ada begitu banyak donatur ya, menyumbangkan akan sebagian dari harta mereka, kemudian dia percayakan kepada seorang hamba Tuhan, kemudian dia salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, apalagi yang kena COVID hari-hari ini. Ada yang isoman di rumah, mereka butuh, apalagi mereka orang yang sederhana. Jadi Tuhan pakai mereka untuk apa? Menjadi saluran berkat, donatur yang tergerak. Jadi saya percaya ini seperti yang dikatakan, jual harta, ya. Oh, luar biasa, ya. Kemudian kita lihat di sini, logika saja dia mulai berpikir secara logika. Waduh, kalau saya jual harta, saya mau makan apa? Saya mau mulai dari mana lagi? Saya mau mulai usaha dari mana? Saya mungkin sudah kumpulkan dari masih muda. Masa saya mau kasih semua? Kalau mungkin sebagian saja ya enggak apa-apa mungkin ya. Tetapi ini semua, jualah seluruh hartamu dan bagikan kepada siapa? Orang apa? Orang apa? Miskin. Orang miskin. Dan datanglah dan ikutilah aku, dan aku akan memberikan harta di sorga. Kita lihat di sini, harta di sorga, ya. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Waduh, ketika dia dengar itu, waduh, sakno duitku akeh, ya, duitku akeh. Ya apa ini? Mau ikut enggak? Mau ikut enggak? Atau mau saya tetap tidak memberi, ya, padahal Tuhan lagi menguji imannya. Kakak percaya kalau dia lakukan firman Tuhan, kalau dia taat kepada perintah Tuhan, apa yang terjadi? Oh, udah pasti Allah akan melakukan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Betul? Jadi kita lihat di sini, ya, ternyata orang ini dia tidak mempunyai kasih. Apa itu kasih? Kasih itu apa? Berkorban. Betul enggak? Jadi jangan berkata saya ini loh orang Kristen, saya ini pengikut Tuhan, tapi medit, tapi enggak suka perhatikan orang lain. Ya, ada teman-teman yang sedang menderita, ada teman-teman yang sedang memerlukan, kita biarin padahal kita sendiri punya. Itu enggak punya kasih. Jadi makanya Yesus berkata begini, kasih itu penting. Kasih itu rela berkorban, ya. Jadi kita lihat di sini ternyata dia cuma saja taat, tetapi rupanya dia tidak mempunyai belas kasihan kepada orang lain. Kakak mau kasih tahu ya, kita ini ya kalau memberi ya tidak pandang siapa. Mau engkau orang sederhana, ya, mau orang kaya, tetapi di dalam Tuhan, firman Tuhan ajarkan kepada kita anak-anak,
supaya kita belajar untuk memberi, apalagi kita memberi ya berkorban di persembahan di gereja. Ya, masih ingat nggak agak janda yang serba kekurangan, tetapi ketika dia datang di bait Allah, dia memberikan semua apa yang dia miliki, ya kan? Itu janda. Kemudian ada juga orang kaya datang. Dia datang mempersembahkan ya dengan kekayaannya, ya. Tetapi Tuhan berkata, ini janda yang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia memberi seluruh apa yang dia miliki. Ya. Jadi kita ini kalau memberi ini ya anak-anak, jadi kalian anak-anak sekolah minggu ya biasakan mulai dari kecil untuk kita belajar untuk berkorban. Berkorban bukan saja di gereja, tetapi kita berkorban, kita memberi kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Betul enggak? Apalagi kita sesama seiman. Ya. Akhirnya apa? Si orang kaya ini tadinya bersuka cita, dia datang lari-lari, ya. Dia datang berlari, datang berjumpa dengan Yesus. Ketika dia mendengar jual harta, dia mulai tunduk begini. Waduh, hartaku banyak, gimana ini? Jadi dia tidak melakukan perintah Tuhan. Ya, tidak dicatat di dalam Alkitab apakah dia bertobat apa tidak, ya. Karena dia terlalu terikat dengan hartanya. Tadi kakak bilang kaya itu tidak salah. Kita mau jadi orang kaya, oke. Di Alkitab juga dicatat ada Abraham yang kaya, Salomo yang kaya, ya. Banyak orang-orang yang diberkati Tuhan, ya. Kita lihat Boas kaya, ya. Tetapi apa? Kekayaannya bukan diri sendiri, tetapi mereka gunakan berdampak kepada orang lain, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Jadi ya, doa kakak ketika kalian besar nanti diberkati Tuhan, ingat baik-baik. Kalau engkau sudah diberkati, jangan lupa untuk memberi untuk Tuhan, menolong sesama, karena ini yang Tuhan inginkan. Nah, coba kita buka di dalam firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 10. Di situ dijelaskan bahwa ya, orang kikir, enggak usah baca, itu kikir ya, kikir ya. Ya. Kikir ya, kalau di dalam bahasa Alkitab kikir. Ya. Kikir itu lebih dari apa ya? Pokoknya kikir. Kikir, orang kikir itu enggak masuk apa? Masuk surga. Jadi jangan sampai ya, orang kikir itu salah satu dosa yang tidak ditawar-tawar, pasti masuk neraka. Ya. Kemudian ada lagi Galatia 6 ayat 2. Ya, kita lihat firman Tuhan berkata, bertolong-tolonglah. Ya, coba kita lihat Galatia 6 ayat yang kedua. Galatia 6 ayat yang kedua. Ya. Perhatikan Galatia 6 ayatnya yang kedua. Kita lihat di sini Galatia 6 ayat yang kedua. Perhatikan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi bertolong-tolong itu adalah bentuk tindakan kasih. Betul? Jadi kita bertolong-tolong itu, kita memberi, itu bukan sekedar untuk kita kasih uang saja. Tetapi dengan bertolong-tolong itu kita menanggung beban, kita melihat keadaan orang lain, kita nasihati orang pun, itu bertolong-tolong. Misalnya begini, ada anak-anak kita yang mulai tidak setia, malas-malas ke gereja. Nah, ini beban kita. Ya kan, misalnya Chelsea, ya contoh Chelsea. Misalnya ada adiknya ndak suka ke gereja, ayo datang ke gereja. Itu artinya kita bertolong memperhatikan. Itu ada bentuk kasih, jangan dicuekin. Bodoh amat, ya.
Tapi kita harus bertolong-tolong saling memperhatikan. Supaya apa? Kita memenuhi hukum Tuhan. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita pada saat ini bahwa kita jangan suka pelit sama Tuhan. Apa yang engkau punya, belajar. Nanti kalau kita kebiasaan dari kecil, medit sampai besar kita medit, enggak suka memperhatikan orang lain, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi mari sama-sama firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita mempunyai praktek daripada kita cinta Tuhan. Ayo, siapa yang cinta Tuhan angkat tangan sini ya. Oh, saya cinta Tuhan. Praktek untuk kita cinta Tuhan, salah satunya kita berkorban, kita memberi untuk Tuhan, kita membantu sesama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberkati ya. Jadi semua yang nonton bisa menikmati dan bisa lakukan akan firman Tuhan itu. Pasti kalian diberkati Tuhan, mempunyai masa depan. Jangan seperti orang ini, orang kaya tadi, dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang kami sampaikan memberkati kami. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami supaya dalam segala keadaan kami tetap memberi untuk Tuhan, menolong sesama, memperhatikan orang lain. Ini salah satu bentuk kasih kita kepada Tuhan. Tidak seperti orang kaya yang sudah diceritakan tadi, bahwa dia punya segala-galanya, tetapi dia tidak mau memberikan hartanya untuk berdampak kepada orang lain, apalagi kepada Tuhan. Tuhan tolong kami supaya hidup kami selalu mempunyai hidup dalam kasih Kristus. Terima kasih, berkati anak-anak semua yang ada di rumah. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Ada yang sedang alami masalah, Tuhan tolong. Dan juga berkati tolong sekolah mereka supaya mereka pintar dan mereka juga mempunyai masa depan yang indah. Berkati orang tua mereka Tuhan, pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Kalau engkau di luar tetap menjaga protokol kesehatan. Saya serahkan kepada Arma dan Novi ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagaimana adik-adik, sudah diberkati oleh firman Tuhan kan? Pasti dong Kak. Nah, kalau begitu ibadahnya akan kita akhiri. Kembali ke Arma mengingatkan adik-adik semuanya, jangan lupa untuk mengirimkan absen dengan cara bagaimana Kak Novi? Memfoto diri sendiri. Ya, memfoto diri sendiri. Bisa minta tolong mamanya ya. Bisa tolong mama, papa. Untuk difotokan pada waktu adik-adik beribadah. Nah, dikumpulkan di Kak Arma. Kak Arma tunggu sampai jam 12 malam. Nah, iya betul. Kalau hari Senin sudah enggak Kak? Iya, karena sudah bukan hari Minggu lagi. Oke, sekarang tangannya dilipat. Kita akan menerima berkat. Kami persilakan Bapak Gembala. Nah, kita berdoa lagi ya. Ya, sama-sama kita berdoa ya. Semua yang di rumah yang menonton, kita angkat tangan bersemua, kita berdiri dan kita menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Kami percaya ibadah live streaming ini memberkati kami semua Tuhan. Tuhan tolong kami, mudah-mudahan pada minggu depan kami bisa kembali beribadah untuk bertatap muka, untuk kami sama-sama menikmati akan berkat Tuhan lewat ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta, kasih dan rahmat di dalam Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.
Haleluya.